bisa digunakan untuk melakukan kegiatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan lebih meningkatkan kesejahteraan daripada rakyat. Sekarang menurut untuk lebih meningkatkan, ada saran-saran daripada Bu Lurah? Demikian Pak, kami mohon saran dan petunjuk kepada Pak Presiden bagaimana tentang peningkatan bangga Sukadesa di desa kami Pak. Kalau mengenai Sukadesa dengan sendirinya kita harus mengalihkan. Sekarang rakyat tani kita itu sedang kita usahakan dalam rangka pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian, ialah memasukkan teknologi tepat guna kepada desa. Ini sudah dilaksanakan dan sekarang sudah bisa swasembada beras maupun juga pangan. Nah, ini akan kita lanjutkan, tapi sekarang harus kita tingkatkan, ialah dengan industri masuk ke desa, sehingga nanti hasil-hasil daripada pertanian itu bisa diolah kembali, ditingkatkan melewati industri, hingga nilai tambahnya nanti akan bisa dinikmati oleh rakyat. Karena itulah harus berusaha sekarang untuk mempersiapkan sumber daya manusianya melewati pendidikan, melewati latihan, melewati magang dan sebagainya, sehingga nanti industri itu bisa masuk ke desa. Dengan demikian lantas desa lambat laut juga akan menjadi seperti di kota, sehingga demikian nanti tidak banyak daripada orang-orang desa itu yang ke kota, sehingga urbanisasi bisa dicegah seperti yang sekarang di Jakarta berjalan demikian. Begitu pula kota-kota lainnya. Inilah antara lain. Karena itu usahakan, apakah pertanian, apakah peternakan, perikanan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya, kita tingkatkan dengan teknologi yang masuk ke desa. Bukan teknologi yang muluk-muluk, tidak, tapi teknologi yang tepat guna, yang bisa diserap. Ini dengan sendirinya akan bisa menambah kemampuan daya beli daripada rakyat, melewati nilai tambah yang dinikmati oleh rakyat di desa itu. Usahakan Bu Lurah agar supaya sumber daya manusianya, tadi rakyatnya, ditingkatkan pendidikan maupun juga keterampilan melewati penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun hanya sederhana saja. Ya, demikian. Saya akan tanya kepada lainnya sekarang di Padang. Siapa dengan saudara? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Tien Soeharto. Pada kesempatan ini kami rakyat Sumatera Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada Bapak Presiden. Ya, terima kasih. Nama saya Khaibar M. Nur Rajo Medan, Pak. Sebagai Ketua Ikatan Pedagang Pasar Perumnas Balimbing Puraji Permai Padang. Nah, usahanya apa, saudara? Kemana, Pak? Usahanya apa? Usahanya Pak, pedagang. Pedagang. Pedagang apa? Saya sebagai Ketua Ikatan Pedagang, Pak. Oh, ikatan pedagang. Jadi tidak pedagang sendiri. Jadi sekarang Ketua Ikatan Pedagang bukan pedagang sendiri ya. Ya, baik. Tapi alhamdulillah bahwasanya saudara walaupun tidak langsung berdagang, tetapi masih ada waktu untuk membina para pedagang kecil yang sekarang memang menjadi program daripada pemerintah. Itu. Ya. Baik sekali. Sekarang dalam rangka perdagangan, itu apa peningkatannya? Apakah ada kelancaran daripada penyaluran produksi di pasar daripada pabrik maupun lain sebagainya agak lancar atau tidak? Alhamdulillah, Pak. Kebetulan Pasar Perumnas Balimbing ini baru saja berdiri dari semenjak tahun 1993, Pak. Yang dulunya beranggotakan sebanyak 20 orang. Sekarang sudah mencapai lebih kurang 150 orang. Jadi para pedagang ini memang pedagang kecil gitu, Pak. Ya. Apa yang didagangkan apa ya mereka banyak kan? Hasil bumi? Dari hasil bumi juga ada, Pak. Lantas? Hasil bumi, sayur-sayur dan bahan-bahan sandang dan pangan gitu, Pak. Sandang pangan. Begitu pula daripada kebutuhan rumah tangga juga didagangkan? Juga, Pak. Nah, ini kalau mengambilnya dari para pedagang ini, cara dalam sini katakan kulaknya, artinya membelinya, itu dari siapa? Apakah dari toko atau dari mana? Kalau barang-barang hasil produksi itu dibeli dari pusat kota, Pak. Nah, dari kota. Kalau sayur-sayuran dan kebutuhan lainnya itu produksi daripada petani setempat. Petani setempat kemudian dibawa ke pasar begitu ya.
Tadi kalau dibawa ke pasar. ya, kalau mengenai hasil-hasil lainnya, misalnya yang dibutuhkan daripada rakyat, pakaian, alat dapur, alat pertanian dan sebagainya, itu diambil dari kota, dibeli dari kota. Iya Pak. Lantas kemudian dijual di pasar gitu. Memang ada juga hasil home industry yang ada di wilayah kami Pak, di daerah Kecamatan Kuranji, itu juga dipasarkan di pasar kami Pak. Nah, begini masalahnya adalah kalau rakyat pedagang kecil itu masih kulak, masih membeli daripada pengecer yang akhir ya dari toko, ini berarti harganya sudah mahal tentunya. Lantas keuntungannya kecil. Kalau keuntungan tambah, dengan sini juga lantas konsumen rakyat akan menjadi menerima bebannya. Oleh karena itu sebetulnya sekarang nantinya para pengusaha kecil pedagang di pasar akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak perlu melewati toko-toko daripada barang yang akan dibelikan, tapi langsung daripada pabrik. Nah, sekarang sedang diusahakan oleh Menteri Koperasi agar supaya nanti ada toko-toko grosir, ya, daripada toko grosir itu yang akan menanti melayani pengusaha-pengusaha kecil di pasar maupun juga waserda, warung serba ada daripada masing-masing KUD. Dengan demikian akan memperoleh kulaan dagangannya dengan harga pabrik plus sedikit dan bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Ini akan bisa menolong daripada rakyat kita di pedesaan dan lain sebagainya. Ini tentunya akan makan waktu, tapi arahnya ke situ sehingga rakyat sudah mulai mengetahui sekarang untuk dapat nanti mengulak daripada barang-barang tersebut dari toko-toko grosir itu. Ini merupakan satu hal yang sekiranya akan dapat menambah penghasilan daripada pedagang kecil, kelancarannya, dan tidak akan memberatkan daripada konsumen, bahkan nanti akan lebih meringankan konsumen karena harganya tentu harus lebih murah daripada kalau mereka mendagangkan barang-barang yang dikulak dari toko-toko dan lain sebagainya. Ini seperti disampaikan, ada usul-usul lain yang menurut saudara perlu disampaikan? Terima kasih Pak. Pasar kami ini memang baru berdiri, terletak di komplek perumahan Perumnas Balimbing Kuranji Permai Padang, yang kalau dikatakan letaknya lebih kurang sekitar 15 km dari pusat kota Padang. Kami ingin lebih mengembangkan pasar kami ini Pak. Beberapa waktu yang lalu sudah dikunjungi oleh Ibu Menpangap dalam rangka kunjungan kerja beliau ke Sumatera Barat, itu menengok pasar Kangen atau pasar Minggon kami. Alhamdulillah semenjak itu Pak, semakin hari semakin berkembang jumlahnya. Cuma harapan kami dan mohon petunjuk dan saran daripada Bapak, bagaimana upaya kami untuk bisa lebih meningkatkan dan keberadaan daripada pasar kami ini Pak. Saya kira baik sekali, sudah permulaan dan sekarang tentu ditingkatkan. Di sampingnya keterampilan tentu juga membutuhkan dana modal, bukan? Ya toh? Hanya tidak disampaikan saja, barangkali malu-malu itu berada. Tapi sebenarnya untuk rakyat Minang sudah ada jalan yang ditempuh daripada beberapa tahun dengan adanya Gebu Minang, Gerakan 1000 Minang yang sekarang sudah terus-menerus diusahakan sehingga bisa membangun bank perkreditan rakyat BPR. Melewati BPR itulah agar supaya para pengusaha kecil untuk memperoleh kreditnya, karena justru memang harus diusahakan untuk memberikan kredit kepada pengusaha-pengusaha kecil. Jadi saya mendengar katanya sudah lebih 14 BPR yang dibangun di Sumatera Barat itu dari hasil gerakan 1000. Ialah masyarakat yang ada di Jakarta yang kurang lebih melebihi 1 juta orang Minang aja di Jakarta itu memberikan iuran 1000 itu berarti sudah 1 miliar. Jadi kalau 1 miliar itu tiap-tiap bulan banyak, andaikan 1 bulan 1 tahun pun banyak. Ini dengan sini akan tambah terus daripada uangnya. Ini bisa mendorong mempermudah daripada modal bagi pengusaha-pengusaha kecil, lebih-lebih juga bagi pengrajin-pengrajin. Jadi masalah modal saya kira akan bisa dipecahkan sendiri oleh Pak Gubernur yang sekarang ada di sini nih, Gubernurnya. Pasti nanti akan diberikan. Dan mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Saya sampaikan ucapan selamat dan teruskan agar supaya ulet ya. Karena memang banyak hal-hal yang harus kita atasi bersama. Terima kasih. Sekarang dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin silakan siapa yang akan nyampaikan kata sambutannya.
Mana saya tidak lihat mukanya ini dulu. Oh, jangan. Ini Ibu dari apa? Dari kelompok OPPKS. Apa itu? Desa Tanjung Rema. Apa itu KPS? Kerajinan kain Sasirangan. Sasirangan. Bagaimana? Sekarang sudah maju? Sudah Ya. maju usahanya? Usahanya sudah maju daripada Belum, Pak. Oh, belum. Apa sebabnya belum? Apa baru saja? Untuk pemasaran, Hah? kami sangat terbatas, Pak. Hanya Oh, untuk daerah Kalimantan, ya. khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Pak. Oh begitu, ya. Jadi Iya. belum luas ya. Nah Iya. sekarang bagaimana caranya? Sudah ada pemikiran atau belum? Untuk memperluas pasaran? Belum. Belum, Pak. Belum. Apa kesulitan menaik modal atau bagaimana? Modal untuk memperbesar usahanya? Ada Tidak modalnya? modal, Pak. Modal juga Dalam begitu. usaha ini kami masih ya bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Oh begitu. Ya. Juga Nah, kain Sasirangan khas dari Kalimantan Selatan ini Nah. belum cukup dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Oh, begitu. Tidak seperti halnya kain-kain batik yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, kalau begitu, Ibu bagaimana? Mau menyerah begitu saja? Terus Pak, Oh, terus. dengan bimbingan Bapak Presiden. Oh, ya. Sekarang ini memang tidak mudah untuk mengadakan menangkan dalam saingan itu. Tapi harus ulet, jangan sampai putus asa, jangan sampai kemudian lantas nyerah begitu saja. Kalau kemudian sudah ada pasaran di daerahnya sendiri, tentu harus diperluas ke daerah lain. Ini harus dikenalkan ke daerah lain. Ada hubungan dengan satu dengan lain. Umpamanya melewati Ibu PKK, dikenalkan daripada motif-motif Banjar tersebut. Kalau memang kemudian belum, tentunya harus dipelajari apa yang disukai daripada warna dan sebagainya. Nah kemudian lantas kalau sudah tahu, lantas sekarang motif-motifnya tetap dipertahankan, tapi harus mengetahui selera pasaran. Sebab sekarang ini tidak mungkin daripada pasaran dipaksa ini harus membeli produknya, tidak. Tapi yang menghasilkan harus tahu pasarannya itu mintanya apa. Gitu. Kalau tidak tahu permintaannya, dengan sini tidak akan bisa memproduksi sesuai dengan permintaan. Tapi sekarang dipelajari, kemudian setelah tahu, sekarang diusahakan sedemikian rupa sehingga permintaan pasaran itu bisa dipenuhi. Lambat laun dengan sendirinya akan juga bisa dikenal. Kalau nanti daerah-daerah lainnya itu sudah mengenal motif-motif daripada batik Banjar yang memang sebetulnya juga telah dikenal di beberapa daerah karena sama daripada cara pembuatannya. Seperti sistem jumputan dan banyak motif jumputan itu juga hampir sama saja dengan daripada motif dari batik atau hasil kerajinan dari Sasirangan dari Banjarmasin. Jadi untuk Ibu jangan sampai putus asa, terus usaha dan kenalkan, terutama juga daripada pejabat-pejabat dianjurkan kalau yang dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan, kalau pergi ke luar daerah jangan mempergunakan pakaian daerah lain, tapi mempergunakan hasil daripada Banjarmasin itu. Jangan sampai kemudian merasa malu gitu. Kalau orang dari Kalimantan sendiri malu, bagaimana daripada orang lainnya juga tidak akan mau menerimanya. Karena itu harus banyak usaha untuk mempropagandakan, untuk promosi agar supaya mereka itu betul-betul mengenal. Kadang mengatakan di sini mengatakan witing tresno jalaran soko kulino, katanya begitu. Ya. Kalau tidak kulino ya enggak tresno gitu. Tapi kalau begitu pula mengenai soal batik, harus dikenalkan gitu. Karena itu saya anjurkan terus-menerus gitu. Ada saran-saran lain Ibu? Saran saya dari Desa Tanjung Rema, kalau ada keluarga pra-KS supaya mengikuti kegiatan kelompok dari OPPKS untuk menambah pendapatan keluarga. Baik sekali itu. Jadi sekarang tinggal dicatat saja daripada rakyat yang masih pra-KS, prasejahtera, kemudian nanti diterima, dididik dan lain sebagainya sehingga mempunyai keuletan atau mempunyai keahlian untuk menghasilkan daripada sesuatu yang nanti akan menjadi sumber penghidupannya gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan bisa berjalan dengan lancar. Saudara-saudara sekalian,
Dan demikian kita bisa melaksanakan wawancara jarak jauh. Jadi tidak hanya negara-negara maju saja, tapi kita pun sekarang juga sudah bisa berkat penguasaan teknologi daripada kita maupun daripada TVRI, kemudian daripada Telkom dan lain sebagainya melewati satelit gitu, sehingga kita bisa mengadakan hubungan di mana saja seluruh Nusantara, sehingga melewati satelit Palapa itu juga dan banyak satelit lainnya kita bisa mempersatukan seluruh wilayah menjadi kesatuan wilayah, seluruh wilayah Indonesia menjadi kesatuan ekonomi, kesatuan budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan, sehingga akan bisa menyusun atau mendorong, mendukung terciptanya persatuan kesatuan bangsa. Karena hanya dengan persatuan kesatuan bangsa kita akan bisa lanjutkan perjuangan kita, bisa memperkuat ketahanan nasional kita, baik ketahanan ideologi politik, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan militer. Karena dengan ketahanan nasional itulah kita sanggup menghadapi segala tantangan yang timbul dari dalam maupun daripada luar, sehingga perjuangan kita yang belum selesai ini dengan ketahanan nasional didukung oleh persatuan kesatuan bangsa, insya Allah itu akan bisa tercapai. Terima kasih, saya sampaikan selamat berusaha, selamat bekerja tempatnya masing-masing, jangan kecil hati, jangan putus asa, dan selalu menggantungkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena disitulah kekuatan kita sebagai bangsa yang beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagai bangsa yang punya falsafah kehidupan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, pandangan hidup dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pada TVRI maupun juga Telkom saya sampaikan ucapan terima kasih, semua berjalan dengan lancar sehingga saudara tidak perlu membantu pada saya dalam melaksanakan daripada wawancara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden. Kami mohon maaf jika Bapak masih berkesempatan sedikit waktu, apakah Bapak ingin berkomunikasi? Terima kasih, silakan. Tapi di Banjarmasin sekarang Ibu. Benar Bapak. Ya. Nah, silahkan coba menyampaikan. Ini datang dari Sulawesi? Dari Sulawesi Utara. Itu. Kapan datangnya di Banjarmasin? Tadi malam. Oh, tadi malam. Naik apa? Ya. Pakai pesawat. Pesawat. Nah. Jadi baik, sekarang saya silahkan coba Ibu. Salam sejahtera, Bapak Presiden dan Ibu Tien Soeharto yang berbahagia. Nama saya Mary dari keluarga Kaligi Swaleleng, alamat Tandengan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Saya adalah Ketua Kelompok UPPKS yang beranggotakan 10 orang. Bapak Presiden yang terhormat, sebagai keluarga petani yang hidup di desa, kami sungguh merasakan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan pupuk, obat-obatan, pakan ikan dengan harga terjangkau sehingga memungkinkan usaha kami di bidang pertanian, khususnya memelihara ikan, dapat memberikan hasil yang menggembirakan. Dengan keikutsertaan saya sebagai peserta KB aktif, maka saya mendapatkan kesempatan untuk membantu suami di dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini juga yang dirasakan dan dialami oleh semua anggota kelompok UPPKS. Ini benar atau benar? Benar demikian. Iya, Pak. Ya, ada yang menilai bahwasanya di desa itu dengan pembangunan itu lebih sengsara. Apakah benar ini? Tidak, Pak. Tidak, betul ya? Iya. Ya, syukur alhamdulillah. Itu sebab orang yang menilai dalam pembangunan 25 tahun katanya desa itu lebih sengsara, makin melarat katanya. Ini berarti sebetulnya orang yang tidak pernah masuk desa. Ya. Sekarang desa semakin maju, Pak. Selanjutnya Bapak Presiden yang terhormat, untuk meningkatkan usaha kami ini, kami mohon kiranya Bapak Presiden berkenan untuk memberikan arahan-arahan. Terpaksa harus tambah waktu ini ya. Baik,
apa yang telah diusahakan supaya diusahakan. Pemerintah akan selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan daripada para petani. Karena seperti tadi yang katakan, semua usaha selalu dipusatkan atau diusahakan sedemikian rupa sehingga sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang harus dicapai. Bukan kemakmuran orang per orang, tapi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu pertanian dengan intensifikasi untuk meningkatkan produksi daripada per hektar yang sekarang ini sudah meningkat. Tidak hanya menggunakan melewati panca usaha, tapi juga melewati supra insus dengan menggunakan pupuk urea tablet. Ini akan meningkatkan produksi. Satu, di sampingnya meningkatkan produksi, juga menghemat daripada biayanya. Ada orang yang memikirkan, menilai bahwasanya biaya menggunakan urea tablet lebih tinggi, itu sebenarnya tidak. Karena pupuknya adalah lebih rendah. Jadi biayanya lebih rendah, tapi produksinya lebih tinggi. Ini belum mencakup seluruh wilayah. Di daerah-daerah yang sekarang sudah melaksanakan intensifikasi, sasaran akhir harus semuanya melaksanakan supra insus dengan mempergunakan urea tablet tadi. Karena ini bisa nambah penghasilan, berarti nambah produksi, berarti akan menambah penghasilan daripada para petani. Usaha-usaha yang tadi telah dilakukan, apakah perikanan maupun juga mungkin tambah peternakan dan sebagainya, terus usaha mixed farming, usaha pertanian terpadu bagi rakyat yang lahannya sempit mutlak, itu harus bisa dilaksanakan. Dengan cara demikian, insya Allah bahwasanya produksi pertanian akan bertambah. Apalagi nanti kalau program mengenai teknologi atau industri masuk desa untuk mengolah apa yang telah dihasilkan melewati teknologi, maka nilai tambahnya itu akan lebih menjadi besar. Saya sekali lagi saya usahakan, saya sarankan agar supaya apa yang telah diusahakan terus-menerus bisa dilaksanakan. Pasti nanti akan bisa pendapatan lebih tinggi. Nah, Ibu anaknya berapa? 1, Pak. 1. Berusia 3 tahun. Oh, tambahnya kapan? Masih dalam rencana, Pak. Nah, itu yang baik, harus rencanakan. Kalau perlu 3 tahun, 5 tahun atau 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun baru anak kedua, setelah itu kemudian stop, terus menjadi kabin lestari seumur hidup, gitu ya. Terima kasih. Saya sampaikan selamat, terima kasih. Nanti kalau kembali ke Sulawesi Utara, sampaikan ucapan selamat, salam saya kepada semua anggota kelompok agar supaya selalu terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan, rencana-rencana yang telah ditentukan atau direncanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih Bapak Presiden. Kami yakin pengarahan dan petunjuk yang telah Bapak Presiden berikan benar-benar dapat. Setelah melalui tahap perencanaan, program nasional kami akan kabinet